Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak narasumber, ya, Bapak Tri Syarif SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMK Negeri 1 Gerung. Kemudian Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Hari ini, di siang hari ini, kita bisa bersama di sini dalam rangka diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu materi dari pendidikan guru penggerak. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita buka kegiatan diseminasi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Fajri Syarif. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk membuka acara ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan seperjuangan yang murah hati, yang baik hati, sehingga menyempatkan diri pada kesempatan kali ini untuk ikut menjadi pembelajar sepanjang hayat. Amin. Amin. Ya, semoga kedepannya teman-teman yang lain juga bisa ikut melaksanakan kegiatan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah calon guru penggerak. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mulai membuka slide ya. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas untuk menertibkan kita nanti ke depannya Bapak Ibu. Ya. Cek. Kesepakatan kelas. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai dengan kesepakatan kelas dulu ya, biar kita sama-sama tanggung jawab atas apa yang kita lakukan pada hari ini. Kesepakatan kelas yang pertama, saya minta dari Bapak Ibu sendiri, misalkan hadir tepat waktu di sini ya, di tempat ini. Kemudian kalau mau bertanya maka raise hand ya. Kalau mau ada keperluan silakan raise hand juga untuk kita sama-sama menjaga ketertiban kita di sini. Boleh? Yang pertama dari Pak Dir, hadir tepat waktu. Tepat waktu. Dua, terkait handphone mungkin ya, tidak mengganggu kegiatan kita pada pagi siang hari ini. Handphone Masukkan dalam tas atau saku. Silent phone. Matikan ya. Silent. Tiga, raise hand. Angkat tangan ketika mau bertanya atau memberi tanggapan. Oke. Raise hand. 4. Saling menghargai pendapat. Ya, siapapun yang pendapat kita saling menghargai. Menghargai pendapat. Baik Bapak Ibu, kita sudah. Satu lagi Pak. Apa lagi? Izin. Ketika mau keluar gitu. Izin, ya. Izin. Oke. Terima kasih Pak.
Bapak Ibu, kesepakatan kelas kita saya akan bacakan, yaitu pertama hadir tepat waktu ya, sampai habis materi kami di sini. Kemudian yang kedua, silent phone. Ya, biar kita sama-sama saling menjaga dan menghargai. Kemudian ketika bertanya maka raise hand terlebih dahulu. Ya, kemudian 4, menghargai pendapat rekan-rekan kita. Kemudian yang kelima, izin. Iya. Baik Bapak Ibu, kita sepakati ya. Iya, karena cuaca lagi cerah seperti ini, kayaknya lagi suasana ngantuk ya. Jadi mohon kita terlebih dahulu melakukan ice break. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk berdiri sejenak untuk kita melaksanakan ice break. Ya, kita ringan-ringan saja Bapak Ibu ya. Kita nggak usah tegang, kita santai. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, angkat tangannya Bapak Ibu setengah saja, setengah. Ya, kiri kanan gitu ya. Ya, jadi kita goyang-goyang lagi. Ya, kiri kanan goyang. Kemudian lepaskan lagi. Ya, angkat tangannya Bapak Ibu ke atas lagi. Iya. Iya. Kemudian pegang kepala. Gelengkan ke kiri, gelengkan ke kanan. Terus Bapak Ibu, biar nggak pusing. Siang-siang biasanya pusing. Ya. Oke, Bapak Ibu silahkan dan terima kasih. Kita duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya membukanya dengan di sini ada slide-nya, diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif tersebut? Nah, contohnya gini Bapak. Budaya positif yang ada di sekolah kita, yang tidak pernah kita lakukan mungkin, atau kita pernah kita lakukan tapi tidak tercatat di memori kita, itu yang saya maksud di sini Bapak Ibu. Nah, ini dalam rangka memperkuat situasi kondusif siswa dalam belajar di SMK Negeri 1 Grup. Kita lanjut ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Nah, tujuan saya di sini adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, terciptanya disiplin positif. Yang kedua, terwujudnya suasana yang nyaman di kelas, menciptakan budaya positif tersebut. Coba bayangkan Bapak Ibu, seperti yang sudah kita lakukan di sebelumnya di hotel itu, kita pernah membayangkan situasi yang kita inginkan di sekolah ini. Coba bayangkan kembali lagi, nanti kita refleksikan kembali dengan tulisan-tulisan kita ya. Apa yang Bapak Ibu inginkan tentang kondisi siswa kita, kondisi lingkungan sekolah kita, tutur bahasa bagaimana ya, antara siswa dan murid, murid dan murid, antara kita guru dengan pimpinan sekolah seperti apa? Apa yang kita harapkan dari sana? Maka dengan budaya positif yang kita akan jalankan ini, semoga akan terjadi suasana yang nyaman di kelas antara siswa dan murid ya, antara ekosistem kita di sini berjalan dengan baik dan enak. Nah, gitu. Kemudian saya akan menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kita lanjut Bapak Ibu. Topik pembahasan kita yang sudah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya restitusi, segitiga restitusi ya. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Ya.
disiplin positif Bapak Ibu. Sebelum ke sini coba sedikit kita bikin permainan dengan kertas Bapak Ibu ya. Pulpen Bapak Ibu. Tinggalan Pak. Enggak kah, Bapak? Bawa buku saja. Pak Mos. Bisa tuh Pak. Guru andalan. Oke. Bapak Ibu silakan untuk melepas pulpennya terlebih dahulu. Ikuti instruksi saya ini untuk membuka memori kita yang selama ini udah lama semua kita berada di sini ya. Hampir 1 sampai 5 tahun sudah berada di sini. Mari ikuti instruksi saya. Silakan tenangkan pikiran Bapak Ibu. Sudah tenang? Iya. Silakan pejamkan mata Bapak Ibu. Pejamkan matanya. Ya. Bayangkan apa yang ada di sekolah kita selama ini. Apa yang kita lakukan di sekolah ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, Bapak Ibu? Pernahkah kita melakukan tindakan hukuman terhadap siswa kita yang mengakibatkan fisik maupun psikis mereka terganggu, Bapak Ibu? Bayangkan Bapak Ibu, siswa kita ada yang jalan sampai dari rumahnya sampai di sini 5 kilo, sementara kita tidak tahu latar belakang yang mereka hadapi di belakang sekolah kita. Sehingga kita di sini hanya sekedar menghukum mereka tanpa ada solusi yang jelas, Bapak Ibu. Oke. Setelah Bapak Ibu mengingat memori masa lalu Bapak Ibu tentang siswa-siswi kita, silakan Bapak Ibu selanjutnya menulis hasil daripada Bapak Ibu memejamkan mata tadi. Waktunya 5 menit saja, saya kurang. Silakan Bapak Ibu. Pak. Belum paham. Sembari menulis kita mendengarkan musik relaksasi ya. Ada apa Pak? Hasil memejamkan. Ya, tadi beritanya kita merefleksikan diri, melihat sejauh mana kita pernah berlaku terhadap siswa-siswi kita yang untuk pendidikan ke arah yang lebih baik. Ya, pernahkah kita menghukum mereka ya? Pernahkah kita memberikan penghargaan buat mereka? Pernahkah kita bertanya latar belakang siswa-siswi kita yang datang dari rumahnya ke sini ya, dengan penuh harap dari kita? Itu akan dituliskan 1 baris saja. Waktunya 5 menit Bapak Ibu. Nyontek ya, Bapak.
Sudah Bapak Ibu? Oh, Pak. Kenapa kamu mencatat? Tulis agak beda ya ini. Ya, saya rasa sudah ya. Nah, selanjutnya sekarang di bawahnya kecil sekali. Di bawah kertas paling ujung. Paling ujung. Yang ujung atas. Yang penting paling ujung yang bisa disobek sedikit sekali. Silakan tuliskan apa yang menjadi isi hati Bapak. Ya. Sedikit sekali tuliskan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Grum. Ya, di ujungnya ya, disobek dikit aja ya. Harapan Bapak Ibu. Atau apa yang keinginan Bapak Ibu ataupun rahasia ya, rahasia dari belenggu Sami yang tidak boleh diketahui sama orang lain. Ya, ada beritanya seperti itu ya. Untuk merubah perubahan paradigma nilai-nilai positif dan nilai kebajikan ini bersabit. Nanti disobek sebesar apa aja kecilnya nih? Rahasia mungkinnya rahasia yang begitu besar yang tidak ada orang lain boleh mengetahuinya. Kita ada permainan ya, nggak boleh. Lalu udah ditulis. Ya. Sekarang dilipat kecil-kecil ya. Dilipat kecil-kecil tulisan sobekan tadi yang kecil sekali. Sudah. Ya. Yang sudah silakan angkat tangan sambil menggenggam tulisan ataupun rahasia tersebut. Sudah genggam. Sekarang digenggam Bapak Ibu. Erat-erat. Ya. Kemudian di sana kita minta 2 orang maju ke depan untuk ada yang menggenggam, ada yang tidak. Silakan yang pionir, silakan siapa yang mau ke depan untuk kita lakukan simulasi. Pak Mus sama Pak Heri ya. Silakan Pak Mus. Pak Heri di depan. Ya. Silakan Pak Heri sama Pak Mus. Nah, salah satunya misalkan ini si Pak Heri ini kita A-kan, ini kita B-kan ya. Pak Heri silakan pegang erat rahasia yang Bapak tulis tadi yang nggak perlu orang lain tahu, sekalipun itu konsekuensinya sudah ditembak, sudah dihukum, sudah ditempel, sudah dicerca ataupun diapakan untuk menjaga rahasia tersebut, ataupun sudah langsung memberikan rahasia tersebut ke B tadi. Silakan melakukan adegannya Bapak. Ceritanya sudah membawa rahasia yang apabila itu perlu diceritakan atau tidak perlu simpan secara diri sendiri. Silakan berbicara Bapak. Ya. Nah, Sida yang berbicara untuk membuka rahasianya dia nih, apapun segala macam caranya ya, untuk Sida bisa buka rahasia dari Pak Heri. Mau dikasih uang, mau dikasih apapun. Saya ini kakak. Apa yang apa yang Anda harapkan? Saya ini kakak. Kasih itu Pak. Untuk kemakmuran. Nanti dibuka Pak ya.
silakan. Kita waktunya 2 menit saja. Kemakmuran. Kemakmuran untuk apa, Pak Heri? Untuk kemakmuran SMK 1. Bisa disebut kemakmuran seperti apa yang Anda harapkan? Kemakmuran untuk seluruh warga sekolah. Sudah? Ya, silakan tepuk tangan. Ya. Jadi dari adegan tadi ini ada yang paradigma, perubahan paradigma kita ya. Sesungguhnya siapa sih yang memegang kontrol dari 2 adegan tadi, dari Pak Heri sama Pak Mas? Siapa yang memegang kontrol? Tadi ada yang untuk menjaga kerahasiaan, kemudian ditanya dengan segala macam cara dan upaya untuk melakukan untuk membuka rahasianya Pak Heri tadi. Menurut Bapak Ibu siapa yang memegang kontrol di sana? Ya, tepat ya. Diri kita Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, pada dasarnya prinsip hanya kita tempatnya. Mau membuka rahasia kita ataupun mau menyimpan rahasia itu, kita yang memegang kontrol Bapak Ibu ya. Lalu apa yang terjadi udah tadi. Ya, kita lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol kita. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi kita guru yang mengontrol murid ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Kita lanjut Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memegang kendali Bapak Ibu? Yang memegang kontrol itu. Stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol pilihan itu mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda tentang dunia ya. Kemudian stimulus respon mengatakan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita kecuali diri kita sendiri. Saya bisa pemaksaan pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya model berpikir menang kalah kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol berpikir menang. Ya, kita merubah paradigma kita tentang ilusi kontrol tadi Bapak Ibu. Kita lanjut. Kita masuk ke disiplin yang kita tuju sekarang. Apakah mana disiplin tersebut? Ada yang bisa bantu saya? Menurut Bapak Ibu, apakah itu disiplin? Raise hand. Ya. Pak Mus, maju Pak Mus. Sini aja. Sedikit saja tentang disiplin. Disiplin menaruh. Ibu, menurut Bapak? Ya, menurut saya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita sudah waktunya, misalkan masuk sekolah jam 7.30, kita sudah jam 7.30 sudah berada di sekolah, seperti itu. Luar biasa Bapak ya. Jadi Bapak dan Ibu disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina ya, yang artinya belajar.
Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato, Bapak Ibu ya. Kemudian disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Kemudian namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang ada itu sebenarnya banyak, tapi kita membahasnya tentang nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu P3-nya, profil pelajar Pancasilanya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya, yaitu dimensi-dimensi di profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu yang dicanangkan dengan kurikulum Merdeka sekarang, Bapak Ibu. Kita lanjut, Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu sering terjadi di kita. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan apabila saya melakukannya, gitu kan? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, seperti ini contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di situ ada motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya. Kalau dari diri, untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasi intrinsiknya. Itulah tujuan dari disiplin positif itu, untuk menghargai diri sendiri, bukan dari orang lain. Ketika melakukan sesuatu untuk tidak terlambat datang ke sekolah, dengan takut akan hukuman dan konsekuensi ya, itu berasal dari eksternalnya. Kita lanjut, Bapak Ibu ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut, Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Iya. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, Bapak. Bisa dibaca? Masih bisa dibaca? Sejelas ya. Kemudian penghargaan menghukum. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif ya. Penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu. Penghargaan itu merusak hubungan. Sepakat ya? Yang pertama tadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi ketika kita melakukan penghargaan, anak berprestasi di kelas, kita melakukan penghargaan yang berupa uang, jajan, buku dan segala macamnya, itu akan berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan menghukum, ya, apalagi lebih-lebih menghukum. Ketika anak berbuat salah kita hukum langsung berat, akan berpengaruh ke psikis maupun fisik. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Ya, kita lanjut. Ya. Bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri dukungan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid dengan bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Kita lanjut, Bapak Ibu. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan.
Pembukanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Kemudian di situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya. Kemudian saya menghargai di pembukaannya nilai kebajikannya apa, kepedulianmu misalkan. Saya menghargai kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan dinilai. Ini ada contoh apresiasi kebajikan ya. Nah, terima kasih untuk, nah itu pembukanya. Dan nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu, situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan nilai. Seperti itu contohnya Bapak Ibu, untuk pengakuan kepada siswa-siswi kita. Ya. Sekarang ada tugas nih Bapak Ibu. Ya. Kita ada tugas. Bapak Ibu tuliskan di lembaran ini. Kita refleksikan sama-sama. Ditulis ya. Tindakan guru. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Bapak Ibu? Yang pertama itu konsekuensi atau hukuman? Nah ditulis Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Di hukuman atau konsekuensi? Sudah Ferry? Ya, Bapak Ibu, sudah? Ya, kita lanjut. Seperti apakah jawaban dari Bapak Ibu? Ya. Kita lanjut ya. Tindakan guru kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan melakukan keterlambatan lagi, yaitu hukuman Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Kemudian gantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, konsekuensi. Mantap Bapak Ibu. Ya. Ya, selanjutnya. Silakan untuk sama-sama. Waktunya 2 menit saja. Tes kejujuran ya. Silakan ditulis.
peraturan atau keyakinan kelas. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Bertanggung jawabkah? Ya? Atau belum paham Bapak Ibu ya? Ya. Oke, next. Kita lanjut saja, kita lihat. Selalu kembalikan buku. Dia tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang. Ini keyakinan kelasnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen di keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, gunakan masker. Ya, jangan berlari dari kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang sering kita lakukan. Apakah kita menghukum atau kita memberikan konsekuensi kepada siswa didik kita? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau di hukuman. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Mohon kita bisa laksanakan ini untuk mengganti keyakinan kita tentang hukum anak untuk berikan efek jerah dan segala macamnya dengan konsekuensi. Ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama ini di hukuman. Kalau di konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau di konsekuensi anak menghargai disiplin. Ada perubahan dari hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau di hukuman. Kemudian di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesulitan, anak belajar untuk tidak mengetahui peraturan. Kalau di konsekuensinya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Kalau di konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Lanjut Bapak Ibu ya. Identitas gagal atau hukuman identitas sukses. Nah, nanti saya akan bagikan slide ke Bapak. Saya share slide-nya ya untuk dipelajari bersama-sama. Ya. Nah, sekarang apa itu restitusi? Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi Bapak Ibu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Gosen 2004. Sebenarnya Bapak Ibu sering atau sudah pernah melakukan restitusi tersebut, ya, tapi nggak tahu apa itu yang kita lakukan. Sering kita memanggil siswa Bapak Ibu ya, kemudian kita ceramahin itu pola-pola atau pendekatan di restitusi. Selanjutnya setelah restitusi akan ada keyakinan kelas. Ya, mana ada? Ya. Nah, ada pertanyaan di sana, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan sepeda roda 2? Ini pertanyaannya. Ya. Jawab pada Bapak Ibu, untuk apa? Gitu kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Ya, Bapak Ibu bisa menjawab mengapa ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau ke sekolah? Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next, Bapak Ibu. Peraturan atau keyakinan kelas dan keyakinan kelas ini ada perbedaannya. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, kalau keyakinan kelasnya bertanggung jawab sudah tadi. Ya. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami sebagai pendidik untuk melestarikan
dan menuntun anak-anak didik kita. Yang pertama, bertahan hidup ya. Nah, kemudian yang kedua, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima orang kelompoknya. Jadi kalau salah satu yang kurang di sini, contohnya kesenangan, yang kurang di kelas kepada anak-anak didik kita ya, maka dia akan melakukan suatu hal yang negatif di kelas menurut kita Bapak Ibu ya. Sementara kalau kita gali, contohnya sering mengganggu temannya, lempar-lemparan dan segala macamnya, dia kehilangan kebutuhan dasar manusia yang kesenangan ya. Jadi kita harus bisa pahami mereka, ada apa di balik mereka berbuat seperti itu. Bukan langsung menjudge dan menghukum mereka. Ada kebutuhan dasar manusia itu yang hilang ketika mereka sedih misalkan, kemudian pemurung, pemalu di sana ya, diam, bahkan sampai kita merasa jenuh untuk menasihatinya sampai dengan segala macamnya nggak mau berubah, maka kasih sayang itu kita bisa lihat. Penguasaan dan kebebasan di sana. Nanti kita ulang Bapak Ibu ya. Ya. Next. 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Fungsi kontrol guru seorang guru itu adalah sebagai penghukum. Kemudian kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman ya. Kemudian yang keempat menjadi pemantau, yang kelima menjadi manajer. Bapak Ibu sudah melakukan kelima-limanya enggak? Sebagai penghukum pernah? Ya. Sebagai pembuat orang merasa bersalah pernah? Teman? Menjadi pemantau pernah? Sering ya? Manajer? Jadi mohon perhatikan Bapak Ibu, 5 fungsi kontrol guru ini yang perlu kita miliki dan pahami apa maksud dan tujuannya ya. Dari ke-5 ini yang tepat sekali yang kita harus lakukan adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Sebagai manajer. Ya nanti saya akan juga bagikan slide-nya tentang penghukum, pembuat orang merasa bersalah ini, dan kita bahas bersama-sama di next. Nanti di kolab kita lakukan. Oke. Segitiga restitusi. Kembali ke situ. Nah, jadi setiap anak yang bermasalah Bapak Ibu ini yakin pernah melaksanakan atau menghadapi anak-anak yang bermasalah Bapak Ibu. Apakah tindakan kita tadi sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah ya, ataupun jadi teman maupun jadi pemantau, bahkan menjadi manajer ya. Sering Bapak Ibu ketika anak bermasalah, kadang kita sebagai penghukum atau mengata-ngatainya sampai terluka hatinya, dan itu jangka panjang yang akan rusak Bapak Ibu. Nah, cara yang tepat adalah untuk melakukan tindakan kita sebagai manajer tentunya ya. Karena yang tepat sekali di 5 fungsi kontrol itu adalah sebagai manajer. Kita posisikan diri sebagai manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Sama kayak konseling sebenarnya ini, cuma kita menggunakan teknik pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama, ya, yang ini dia menstabilkan identitas ya. Yang pertama di garis bawah ini menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan mereka. Kemudian ini menanyakan keyakinan kelas. Maka dari itu perlu Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas kita di dalam kelas kita untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Ketika sudah yakin dengan membuat kesepakatan dan keyakinan kelasnya itu, maka kita enak untuk melakukan segitiga restitusi. Sama dengan peraturan dan tata tertib sekolah itu perlu kita adopsi juga di sana. Apa yang sifatnya menghukum atau segala macamnya kita laksanakan Bapak Ibu. Ya, next.
tahap menstabilkan identitas ya. Guru berkata di contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak, ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri gitu ya. Nah, nanti kita di kolak kita bahas tuntas Bapak Ibu. Nah, kemudian tahap yang kedua yaitu tahap validasi kebutuhan. Nah, setiap siswa itu ditanya nanti seperti ini. Kalau gurunya kalau di tahap ini maka kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Ada saya banyak video ini untuk ditampilkan di slide kita, tapi karena waktu Bapak Ibu ya, waktunya ngantuk gini. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Dan selanjutnya ya, next. Ya. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap menanyakan keyakinan yang saya maksud tadi. Bikin kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dulu untuk membentengi dirinya mereka sendiri ya. Untuk nanti ketika mereka salah, apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Mereka akan bilang seperti itu. Saya mengganggu teman-teman saya tidak bertanggung jawab. Misalkan Bapak Ibu sudah melakukan, merumuskan, sudah, alhamdulillah. Ya, lanjut Bapak Ibu. Sekarang refleksi ini untuk saya sebenarnya. Nanti setelah ini Bapak Ibu refleksikan saya di kertas yang tersisa tadi untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Thank you Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita sesi tanya jawab ya. Saya serahkan ke moderator. Baik Bapak Ibu, sudah disimak tadi pemaparan materi tentang budaya positif atau disiplin positif yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Fajri Sarip. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya atau menanggapi terkait materi yang telah disampaikan. Mungkin untuk yang pertama, satu atau dua penanya, silakan. Mungkin ada yang masih Belum paham ya? tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pemateri kita. Yang pertama terkait dengan paradigma, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, dan sudah dipraktekkan oleh Pak Heri dan Pak Musawirin. Nah, jadi kenapa Pak Heri mau membuka? Tentunya ada alasannya. Kenapa dia misalnya Pak Heri tidak mau membuka, tentu ada alasannya. Nah, kenapa di teori kontrol menyatakan bahwa yang mengontrol segala sesuatunya adalah diri kita, yang memang seperti itu. Ketika Pak Heri tadi diminta membuka kepala tangannya oleh Pak Musawirin, terus beliau bersedia membuka, artinya Pak Heri sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Pak Musawirin. Seperti itu kurang lebih tadi yang disampaikan oleh Pak Fajri. Kemudian ada ilusi, kita sering mungkin beranggapan bahwa murid bisa kita atur ya, padahal berdasarkan teori kontrol yang bisa mengontrol mereka adalah diri mereka sendiri. Kemudian ada pengertian disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan nilai-nilai yang kita yakini bersama, terlepas dari negara apa, di mana, suku, bahasa dan sebagainya. Seperti saling menghargai, saling menghormati, bertanggung jawab, itu kan nilai-nilai yang memang diyakini oleh
semua orang. Kemudian ada tiga teori motivasi yang mengerucut menjadi dua ya, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian ada hukuman dan konsekuensi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Tadi sudah dicontohkan ketika anak berbuat mengganggu temannya, mungkin ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi dari di antara 5 kebutuhan dasar tersebut. Kemudian ada segitiga restitusi dengan 3 tahapan yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan nanti di kelas. Kemudian ada juga keyakinan kelas yang menjadi fondasi awal yang perlu kita sepakati dulu dengan siswa sehingga menjadi dasar nanti kita melakukan restitusi. Silakan Bapak Ibu, 1 atau 2 penanya. Pak Hafizin, silakan. Oke, saya bertanya terkait dengan konsekuensi tadi yang kita gunakan saat ini adalah konsekuensi ya. Bagaimana caranya kita selaku guru memberikan konsekuensi terhadap siswa yang berulang kali terlambat, padahal sebelumnya sudah janji gitu. Saya tidak akan terlambat dari besok, Pak. Saya harus lebih cepat hadir. Bagaimana caranya kita memberikan konsekuensi terhadap anak tersebut yang sudah berulang kali telat? Ya, terima kasih Pak Hafizin. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya atau konsekuensi apa yang akan diterima oleh siswa yang mungkin maksudnya seperti itu, siswa yang berulang kali terlambat. Mungkin pertanyaan kedua, Pak Musawiri, silakan. Oh, mau ditanggapi dulu, silakan Pak. Oh, langsung ditanggapi, mungkin nanti bisa ditanggapi kembali. Ya, terima kasih Pak Hafizin telah melakukan pertanyaan dengan bagaimana cara selaku guru memberikan konsekuensi karena anak tersebut berulang-ulang kali melakukan keterlambatan. Jadi gini Bapak, konsekuensi seperti yang kita ketahui itu adalah bentuk sederhananya dari hukuman yang lebih halus Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak kita terlambat, saya bertanya sekali lagi sekarang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, misalkan dihukum atau dikonsekuensikan biar tidak salah pemahaman dan konsepsinya Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak itu terlambat 5 menit misalkan di kelasnya, apa konsekuensinya? Kalau di secara mengganti keterlambatan tersebut dengan 5 menit awalnya, berarti nanti ketika keluar pembelajaran itu diganti 5 menit juga untuk proses pembelajaran anak yang terlambat tersebut. Nah, ketika yang lain juga dia 10 menit ya 10 menit gitu ya ganti. Jadi kita bisa melakukan penggantian dari apa yang dia lakukan, apa yang melakukan kesalahannya. Demikian dari saya Bapak. Ya, jadi begitu Pak Hafizin ya. Jadi konsekuensi yang diterima oleh anak yang berulang kali terlambat, kemarin sudah terlambat, sudah berjanji akan berubah, namun tidak, itu kembali malah ditanyakan kembali ke Bapak, apa yang Bapak lakukan? Ya, seperti itu. Jadi kita kembali ke pengertian dari konsekuensi tadi, pemahaman kita terhadap konsekuensi tadi bahwa ketika anak terlambat, tentunya konsekuensinya adalah yang selaras dengan kesepakatan atau keyakinan yang telah disepakati. Nah, namun di sini ada yang menarik Bapak Ibu, ketika tadi ada lembar kerja yang mengatakan bahwa lari mengelilingi
lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi tadi. Nah, jadi mungkin kalau dia selaras seperti ini karena pelajaran PJOK, ya boleh saja kita hukum suruh lari. Kita suruh lari berarti seperti itu. Nah, kecuali kalau pelajaran matematika disuruh lari, nah baru itu tidak sesuai. Nah, artinya kalau pelajaran agama misalnya terlambat, mungkin disuruh ngaji 1 juz mungkin ya, seperti itu. Atau pelajaran bahasa Indonesia disuruh bercerita atau membaca puisi. Tentunya terkait dengan mata pelajaran pada saat itu. Nah, bagaimana Pak Bisin? Kurang lebih seperti itu ya. Oh, ya. Penjelasannya sangat jelas. Ya. Satu lagi Bapak Ibu silakan ya. Oh mantap ini 2. Silakan ini Pak Edi duluan tadi. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama yang masih menjadi pertanyaan saya, cara memecahkan permasalahan pada siswa yang 5 kebutuhan dasar manusianya itu tidak terpenuhi. 5-5-nya Pak? Salah satu, misalnya ada 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Salah satu. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi ya pemecahan permasalahan terhadap seorang siswa atau seorang anak yang salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Silakan Pak Heri mungkin sekalian. Kalau saya terima kasih sebelumnya, saya lebih tertarik di ini ya, segitiga restitusinya. Mungkin untuk penjelasan, kemudian contoh mungkin pengaplikasiannya seperti apa. Contoh. Penjelasan ya segitiga restitusi. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, seperti itu. Silakan Bapak. Jadi ada 2 pemecahan masalah terhadap 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, salah satunya misalnya. Kemudian contohnya, contoh segitiga restitusi. Ya, baik Pak Edi, saya coba untuk menanggapi kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi untuk cara mengatasinya ini. Ya, berdasar dari kebutuhan, namanya kebutuhan. Kalau suatu kebutuhan tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan sesuatu, gitu kan? Contoh kita sekarang kebutuhan dasar kita ini sebenarnya untuk kesenangan atau have fun. Ya, misalkan itu yang tidak terpenuhi. Contoh, kita memiliki hobi sebuah kendaraan, misalkan hobi kendaraan sepeda motor misalkan. Salah satu contoh itu Vespa misalkan, ataupun Lamborghini misalkan, ada salah seorang kita yang memiliki itu ya. Iya. Jadi ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi ya, ini misalkan kesenangan, kita mau senang-senang ini, tapi uang bensin tidak ada, maka suatu saat mungkin akan kita memberontak ke ibu misalkan yang belum menikah ya, ataupun mengambil gojek atau mengambil dompet kita yang terselip jauh di sana untuk saving kita, untuk melakukan hal-hal yang untuk membuat kita senang Bapak Ibu ya. Nah, contoh-contoh yang lain juga seperti itu. Ketika siswa tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, nah, misalkan ini yang kebebasan misalnya, dia terlalu terkekang misalkan di rumahnya, terlalu terkekang dengan keadaan hidupnya, maka di sekolah dia melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan kebebasannya. Dia menghura, dia menendang bola dengan sangat keras atau bermain bola terus perlu kita sadari Bapak Ibu, kemungkinan dia kebebasan di rumahnya tidak berlaku pada dia karena terus terkekang. Bahkan ada juga siswa kita yang menjadi stres di sini karena pengakuan orang tuanya, saya sering mengekang anak tersebut. Jadi di sini dia merasa bebas Bapak Ibu ya. Contoh yang pernah kita lihat di sini, dia bernyanyi, dia hura-hura, bahkan
membuka bajunya segala macamnya di sini. Pernah kita lihat contohnya secara langsung dengan akibat dari kebutuhan dasar manusia tersebut tidak terpenuhi di rumah dan di lingkungannya. Untuk cara mengatasinya, saya pikir kita harus memahami dulu latar belakangnya ya. Latar belakangnya kita telusuri apa anunya, dan kita akan mencarikan solusi yang secara berkolaborasi antara yang membutuhkan sama guru, Bapak Ibu guru di sini. Saya seperti itu Pak Edi ya. Kalau ada kekurangan mohon Bapak Ibu yang lain untuk menanggapinya. Kemudian yang kedua dari pertanyaan Pak Heri tentang contoh segitiga restitusi. Ini kalau kita ngikutin ini kayaknya kita sampai sore ya. Nanti saya akan bagikan link ya untuk perlu kita pahami tentang cara melakukan segitiga restitusi. Ya, sedikit saja tentang apa dari perlu ada aktor dong di depan. Mau jadi aktor Pak? Mau jadi aktor di depan untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, tadi ini Bapak ya. Ya, segitiga restitusi yang pertama dilakukan itu adalah ini. Nggak kelihatan di belakangnya? Kelihatan? Nah, yang ini tahap menstabilkan identitas. Ya, yang ini tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika anak yang bermasalah kita panggil, kita tidak perlu langsung jas, kita tidak langsung menanyakan kesalahan dan segala macamnya, tapi terlebih dahulu melakukan menstabilkan identitas dia. Ketika dia melakukan kesalahan kita panggil nih di depan misalkan. Dia tadi menumpahkan air gelas misalkan nih di meja teman-temannya atau membuat teman-temannya marah dan berkelahi di sana. Maka kita ambil, bukan langsung dihukum atau di segala macam, tapi kita melakukan tahap menstabilkan identitas, yaitu dengan contoh-contoh kata-kata Bapak Ibu guru di sini nih ada jelas. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Nanti kita bahas lagi ulang Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, nah, yang ini tulisan yang kecil ini adalah validasi kebutuhan tindakan yang salah. Nah, ya, kita mengecek kembali kamu bisa melakukan hal yang baik dulu, tapi tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan sebagainya dan seterusnya. Ya, kemudian yang menanyakan keyakinan. Nah, ini yang tadi makanya perlu sekali Bapak Ibu guru atau wali kelas melakukan itu tadi ya untuk keyakinan kelasnya, untuk melakukan tahap keyakinan. Oke, Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Ya, terima kasih. Luar biasa. Bapak Jiri tadi menyampaikan bahwa 5 kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya nyambung juga dengan keyakinan kelas ya, jadi menjadi satu kesatuan. Dan disinilah peran dari segitiga restitusi. Jadi ketika seseorang itu melakukan tindakan yang menyimpang, kita bisa memprosesnya melalui proses restitusi. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Misalnya sekarang anak perhotelan ketika dia terlambat datang ke sekolah misalnya, nah, kita bisa stabilkan identitasnya. Kita bisa tanyakan dulu jurusannya apa, kemudian cita-citanya seperti apa. Nah, baru kita yang kedua itu kebutuhan dasar apa yang dia tidak bisa terpenuhi ya, apakah kesenangan atau kebebasan dan sebagainya, yang 5 kebutuhan dasar tersebut. Terus baru kita lanjutkan ke validasi ya, validasi. Yang kedua apa? Validasi. Yang ketiga baru keyakinan. Oh, keyakinan. Mungkin sebenarnya video baru pas ini Bang, video penerapan segitiga restitusi. Intinya
dari restitusi inilah nanti anak atau murid itu bisa menggali sendiri potensinya, kemudian bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya seperti itu. Jadi kalau terlambat alasannya apa? Mungkin karena terlambat bangun, terus apakah tidak ada yang membangunkannya atau kenapa terlambat bangun? Mungkin karena tidak ada yang membangunkannya. Terus seperti apa besok? Apakah akan terlambat lagi? Tentunya siswa akan menjawab tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Pizen tadi kan. Nah, kemudian dari sanalah baru kita gali kira-kira apa yang akan dilakukan sehingga anak-anak atau murid tersebut tidak terlambat. Ada ya Pak? Ada videonya? Yes. Di-share ya? Nah ini Bapak Ibu. Oh. Ya, ini praktek segitiga restitusi oleh yang dilakukan narasumber kita ya. Ya. Aktornya. Oke, Bluetooth Pak. Astaga ya. Dengaran Bapak Ibu ya? Dari YouTube. Ya, dari YouTube. Share linknya. Dari YouTube kalau tadi. Share link. Ini pengambilan syutingnya di ruang BK Bapak Ibu ya. Tidak ada suaranya. Ya, kita share link nanti Bapak Ibu ya. Ya. Siap. Oke, kita kembalikan ke moderator. Oke, demikian Bapak Ibu untuk diseminasi hari ini luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk beliau, kemudian tepuk tangan juga untuk kita semua yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama lakukan hari ini mendapat barokah dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas sekali lagi narasumber, kemudian terima kasih Bapak Ibu guru semua. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Bapak Ibu. Makasih Pak. Silakan kalau mau ngopi Bapak Ibu ada di sini. Mati anak itu sekali.